Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ayu Apriani, NIM C0C020011. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu konsep dasar penganggaran. Yang pertama yaitu pengertian anggaran. Penganggaran atau penyusunan, budgeting, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Secara lebih substansial, penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran pun dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anggaran yang penyusunnya berdasarkan program. Meskipun anggaran merupakan bentuk perencanaan, tetapi untuk penyusunannya harus sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Yang kedua, anggaran dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban perusahaan dibagi menjadi 4, yakni pusat biaya, investasi, laba, dan pendapatan. Yang ketiga, anggaran yang dalam realisasinya mampu sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Anggaran ini dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan dan pengawasan setiap kegiatan yang membutuhkan keluar masuknya pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis anggaran. Jenis anggaran pun dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu jenis anggaran menurut dasar penyusunan anggaran. Dan terbagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran tetap. Yang kedua, anggaran variabel. Dan yang kedua yaitu jenis anggaran menurut cara penyusunan. Dan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, anggaran periodik, dan yang kedua, anggaran kontinu. Yang selanjutnya yaitu jenis anggaran menurut jangka waktu. Dan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, anggaran jangka pendek, yang kedua, anggaran jangka panjang. Dan yang selanjutnya, jenis anggaran menurut bidangnya. Dan terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu anggaran operasional, dan yang kedua yaitu anggaran keuangan. Dan yang selanjutnya yaitu jenis anggaran menurut kemampuan di dalam penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu anggaran komprehensif, dan kedua yaitu anggaran parsial. Dan yang terakhir, jenis anggaran menurut fungsinya, dan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu anggaran apropriasi, dan yang kedua yaitu anggaran kinerja. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran pun terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menurut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata, jelas dalam unit dan uang. Yang selanjutnya ada fungsi anggaran pengawasan, yaitu anggaran merupakan alat pengawasan atau controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi, menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Selanjutnya yaitu fungsi anggaran koordinasi. Fungsi koordinasi menurut adanya keselarasan, tindakan bekerja, dan setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu fungsi anggaran sebagai program kinerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari anggaran yaitu suatu anggaran merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Bisa juga diartikan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.